Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita siapkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, persembahan. Dan juga celengannya. Kalau sudah, duduk yang rapi agar kita bisa bersama-sama beribadah. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak Firna, kemudian ada kakak Eka dan juga kakak Gebi. Halo kak semuanya, di ibadah daring tanggal 5 Juni 2022. Adik-adik jangan bosan-bosan ya adik-adik ya untuk beribadah daring tiap minggunya. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat hilang, kemudian kita bisa bertatap muka, ibadah tatap muka tiap minggunya adik-adik ya, dan bisa bersukacita bersama, beribadah bersama. Dan sebelum kita bernyanyi, kita akan saat teduh dulu ya adik-adik. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kakak Firna lupa mengingatkan ya adik-adik ya, untuk siapkan Alkitab, kemudian juga celengan, ya, dan uang persembahannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan bernyanyi satu lagu, judul lagunya adalah Yesus Cinta Semua Anak. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi satu lagu, saatnya kita masuk ke dalam doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Uci. Silahkan Uci. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai kebaktian kami. Semoga virus corona dan orang-orang jahat tidak akan lagi sama kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dan waktunya kita akan membaca Mazmur. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita akan membaca Mazmur 130 ayat 7. Mazmur 130 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian pembacaan Mazmur. Dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi satu lagu dengan judul lagu Laskar Kristus. Boleh berdiri dan pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Eka. Silakan Kak Eka. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir tengah kami. Tuhan, kami akan mendengar cerita-Mu. Berkati kami agar kami menjadi anak baik yang mendengar cerita-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eka. Oke adik-adik, waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 itu ada di Perjanjian Baru. Pembatasnya tulisannya Kis ya di Alkitab adik-adik. Oke, kita akan buka Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Yang sudah ketemu boleh dibuka dan kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka baptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Eka. Silakan Kakak Eka. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Sebelumnya kita akan mengenal sedikit tentang kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh Lukas. Kitab disebarluaskan pertama kali di Yerusalem, lalu ke Yudea sampai ke Samaria, lalu ke dunia bukan Yahudi dan terakhir ke Asia Kecil. Dalam kitab ini salah satu rasul yang dipakai Yesus yaitu Rasul Paulus. Arti Pentakosta. Arti Pentakosta pada Perjanjian Lama yaitu perayaan ini awalnya dirayakan untuk mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa. Adik pasti ingat ya,
ketika Musa diberikan 2 loh batu oleh Tuhan Yesus. Untuk lengkapnya, adik-adik bisa baca di Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Sedangkan arti Pentakosta untuk perjanjian baru, yaitu suatu kejadian turunnya Roh Kudus di atas para rasul pada hari ke-50 setelah Tuhan bangkit, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga. Kita ulangin ya, arti Pentakosta, suatu kejadian turunnya Roh Kudus di atas para rasul pada hari ke-50 setelah Tuhan bangkit. Atau biasanya kita merayakan hari Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga. Pembacaan hari ini kita mendapatkan pelajaran, yaitu kota Efesus merupakan kota perdagangan yang kaya dan bernilai budaya tinggi. Rasul Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. Rasul Paulus semangat memberitakan Injil, walau pada saat itu Rasul Paulus menerima banyak penolakan. Tetapi hasil dari semangat Rasul Paulus, banyak orang dibaptis dan menerima Roh Kudus. Semua orang mendengarkan firman Allah, baik orang Yahudi sampai orang Yunani. Efesus menjadi salah satu kota tempat Injil diberitakan dan banyak mujizat terjadi. Salah satu mujizatnya yaitu orang-orang percaya dengan menggunakan sapu tangan bekas Rasul Paulus dan ditumpangkan kepada orang sakit itu menjadi sembuh. Adik-adik, di sini maksudnya yaitu bukan berarti ketika kita menggunakan alat-alat bekas Rasul langsung ajaib ya, tapi ini sebagai bukti percaya mereka kepada Tuhan, di mana Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit dari berbagai hal. Kesimpulan dari hari ini atau pembelajaran hari ini yaitu Roh Kudus turun tidak hanya ke murid yang ada di Yerusalem, tapi juga ke murid-murid di Efesus, serta semua orang yang percaya kepada Tuhan tanpa terkecuali, termasuk kita ya adik-adik. Berikutnya, kita sebagai umat percaya harus selalu mengucap syukur atas karunia Roh Kudus yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Aktivitas ungkapan syukur yang bisa kita lakukan adik-adik yaitu mendoakan para pendeta dan jajarannya, yaitu majelis dan semuanya. Mendoakan persekutuan perekat anak, mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman yang diberi tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan berat. Demikian cerita dan belajar hari ini, semoga bisa menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Sekian, dan sampai ketemu minggu berikutnya. Dadah! Terima kasih Kakak Eka untuk ceritanya pada hari ini. Adik-adik mendengarkan semua kan dengan baik di rumah ya. Oke, kita akan masuk ke dalam respon firman. Kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Di Hari Pentakosta dari Kidung Ceria nomor 112 bait 1 dan 2. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara
Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah atau studi kami. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami cita-citakan tercapai. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, beri berkat dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan teman kami yang sedang sakit. Dan aku juga berdoa untuk teman yang berulang tahun di bulan Mei. Diberkati dan diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas dan segala cita-cita kecerdasan Engkau tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini supaya bangsa kami tetap bersatu dan negara ini selalu dalam keadaan damai dan tentram. Terima kasih ya Tuhan, tolong dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya pembangunan di gereja kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaan pembangunan itu sendiri, sehingga berjalan lancar dan bisa melaksanakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini kami naikkan kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah masuk ke dalam persembahan syukur. Kita siapkan celengannya atau juga amplop ya adik-adik ya yang belum dapat celengan, dan juga uang persembahannya. Jangan lupa disiapkan. Kemudian kita akan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Bersyukur Allah sudah Oke adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh adik Michael. Silakan Michael. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan ini. Semoga berguna bagi pelayanan. Amin. Amin. Terima kasih Michael. Dan sekarang kita masuk ke warta Pekat Anak. Oke, untuk warta yang pertama. Wow, pasti adik-adik sudah hafal untuk warta yang pertama ini. Bagi adik-adik yang punya talenta bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain-lain, adik-adik bisa kirimkan video talenta adik-adik ke Kakak Firna, atau Kakak Gebi, Kakak Eka, Kakak Aldo, agar video adik-adik bisa ditayangkan di tiap ibadah daring ya, dan bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Ditunggu videonya adik-adik.
Jangan lupa. Warta yang kedua, Kakak Firna ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan adik-adik dan kakak-kakak pada ibadah daring hari ini. Ada Uci, Elisia, Deborah, Rico, Leon, Michael, Kak Eka, Kak Gebi, dan Kakak Aldo. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta yang ketiga, Kakak Firna ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanannya Kak Gorga. Adik-adik tahu kan, yang selama ini sudah pelayanan di PA GPIB Sawangan. Semoga Kak Ucok dan keluarga selalu bisa menjadi berkat dimanapun Kak Ucok dan keluarganya berada. Terima kasih Kak Ucok. Dan warta selanjutnya, Kakak Firna ingin mengucapkan jeng 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 selamat ulang tahun untuk Benedict Michael Dharma Raharjo tanggal 10 Juni. Lalu ada Alexander Gafra Laubo tanggal 10 Juni juga. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya adik-adik dan juga keluarga ya. Oke. Sekian warta pokat. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu, judul lagunya Bila Roh Allah Ada. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau dan dapat memuliakan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah juga untuk kehidupan kami ya Bapa, berkati juga untuk orang tua dan juga keluarga kami ya Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat salam untuk Mama dan Papa dan semua keluarga adik-adik. Sampai bertemu di ibadah daring minggu depan. Dadah Kakak Eka dan Kakak Gebi.